Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang produk nutrasetikal dari laut untuk tugas farmasi bahari dengan dosen pengampu Dr. Andes, apoteker Tuti Slamet, MSc MKes. Di sini saya selaku moderator dengan nama Didin Arifin dengan NIM D1A220005. Dan di sebelah kanan saya ada Regita Helianti dengan nomor NIM D1A220140. Dan di sebelah kiri saya ada Saya Nur Cahaya dengan NIM D1A220137. Selamat menyaksikan. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang nutraceutical, filosofi dari nutraceutical, kategori nutraceutical. Yang pertama adalah nutraceutical produk dari laut, mengacu pada produk makanan atau suplemen yang berasal dari sumber daya laut dan memiliki potensi untuk memberikan manfaat kesehatan atau sebuah nutrisi. Dan pharmaceutical atau farmasi menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, tetapi juga memiliki efek farmakologis atau kesehatan yang diinginkan. Filosofi di balik nutraceutical adalah fokus pada pencegahan. Sesuai dengan pepatah dokter Yunani Hippocrates atau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia yang mengatakan, biarkan makanan menjadi obatmu. Peran mereka dalam nutrisi manusia adalah salah satu bidang penyelidikan yang paling penting, dengan implikasi luas terhadap konsumen, penyediaan layanan kesehatan, regulator, produsen makanan, dan distributor. Produk nutraceutical dari laut dapat berasal dari berbagai jenis organisme laut seperti ikan, ganggang laut seperti spirulina atau chlorella, moluska, krustasea, serta berbagai mikroorganisme laut lainnya. Contoh produk nutraceutical dari laut termasuk minyak ikan yang kaya akan omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Serta ada juga spirulina yang akan protein, vitamin, dan mineral yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua ada kategori nutraceutical. Definisi nutraceutical dan produk terkait umumnya bergantung pada sumbernya. Produk-produk ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber alaminya, kondisi farmakologisnya, serta susunan kimiawi produk tersebut. Seringkali nutraceutical dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang mencakup suplemen makanan, makanan fungsional, makanan obat, dan obat-obatan. Suplemen makanan merupakan produk yang mengandung nutrisi yang berasal dari produk makanan dan seringkali terkonsentrasi dalam bentuk cair, ada juga yang kapsul, bubuk, dan juga pil. Meskipun suplemen makanan diatur oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan sebagai makanan, peraturannya berbeda dengan peraturan yang terkait dengan obat-obatan dan produk makanan lainnya. Menurut definisi yang diterima secara umum, pangan fungsional mencakup pangan utuh dan diperkaya serta komponen yang diperkaya atau ditingkatkan yang dapat mengurangi resiko penyakit kronis dan juga bisa memberikan manfaat kesehatan di luar nutrisi tradisional yang ada dalam makanan tersebut. Kemudian ada makanan medis diformulasikan untuk dikonsumsi atau diberikan secara internal di bawah pengawasan dokter yang berkualifikasi tentu saja. Tujuan penggunaannya adalah melaksanakan diet khusus untuk suatu penyakit atau kondisi yang kebutuhan nutrisinya ditentukan melalui evaluasi medis dan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang diakui. Kemudian farmasi adalah komponen berharga yang secara medis dihasilkan dari tanaman atau hewan pertanian yang dimodifikasi. Istilah ini merupakan gabungan dari kata pertanian dan juga dari kata farmasi. Para pendukung konsep ini yakin bahwa penggunaan suatu tanaman dan bahkan mungkin hewan sebagai pabrik farmasi jauh lebih hemat biayanya dibanding dengan metode-metode konvensional dengan pendapatan yang lebih tinggi bagi produsen di suatu pertanian.
Kemudian adalah manfaat nutrasetika dari laut. Produk nutrasetika laut seringkali mengandung bahan-bahan alami yang dapat memberikan berbagai manfaat kepada kesehatan. Berikut ada beberapa manfaat umum yang dikaitkan dengan konsumsi produk nutrasetika dari laut. Yang pertama ada kesehatan jantung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa beberapa nutrasetika laut seperti minyak ikan yang akan kaya omega 3 dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dengan mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Yang kedua adalah antiinflamasi. Kandungan seperti asam lemak, omega 3 dan juga antioksidan dalam nutrasetika laut dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan seperti artritis dan penyakit inflamasi lainnya. Yang ketiga adalah kesehatan otak. Omega 3, terutama DHA atau asam docohexaenoic yang banyak ditemukan dalam nutrasetika laut seperti minyak ikan dapat mendukung fungsi kognitif dan perkembangan otak serta juga dapat menurunkan resiko gangguan neurodegeneratif seperti pada penyakit Alzheimer. Yang keempat ada kesehatan kulit. Nutrasetika laut seperti kolagen dari ikan atau suplemen yang mengandung aseksantin dapat membantu memperbaiki struktur dan elastisitas pada kulit serta melindungi dari kerusakan akibat sinar UV dan juga penuaan dini. Kemudian adalah kesehatan tulang. Mineral seperti kalsium, magnesium, dan juga fosfor yang terdapat dalam produk nutrasetika laut dapat mendukung tulang dan juga dapat mencegah suatu penyakit osteoporosis. Kemudian adalah sistem kekebalan tubuh. Sejumlah nutrasetika laut mengandung zat-zat seperti vitamin C, zinc, beta-glukan yang dapat meningkatkan kesehatan ke sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi dan juga berbagai penyakit. Kemudian adalah manfaat gastrointestinal. Serat alami dan prebiotik dalam beberapa produk nutrasetika laut seperti rumput laut atau alga dapat mendukung kesehatan pencernaan dan mikrobiota usus. Oke, cukup sekian yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Nur Cahaya. Untuk Nur Cahaya dipersilahkan. Baik, terima kasih Didin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan nutraceutical dari laut. Nah, pengembangan nutraceutical dari laut ini ada beberapa ya. Yang pertama itu regulasi dan keamanan. Regulasi yang berbeda-beda dan penelitian klinis yang mahal. Yang kedua, kualitas bahan baku. Variasi alami dan kebutuhan pengendalian kualitas yang ketat. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Yaitu kayak investasi besar diperlukan untuk penelitian ilmiah. Yang keempat, biaya produksi, yaitu biaya produksi yang mahal terutama untuk bahan baku langka. Yang kelima, edukasi konsumen. Kebutuhan edukasi untuk meningkatkan pemahaman, pemanfaatan, dan keamanan. Yang keenam, faktor lingkungan, yaitu ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Yang ketujuh, patologi dan farmakokinetik, yaitu kayak penelitian mendalam tentang interaksi dengan sistem biologis dan efek samping. Baik, selanjutnya ada beberapa kandungan nutrisi laut. Yang pertama ada protein. Nah, lautan menyediakan sumber protein yang kaya, terutama dari ikan, kerang, tiram, udang, dan glukosa lainnya. Protein ini juga sangat penting untuk pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh termasuk otot, kulit, dan organ vital lainnya. Yang kedua, asam lemak omega 3. Ikan laut dingin seperti salmon, sarden, dan tuna yang mengandung tinggi asam lemak omega 3 seperti EPH dan EDH. Terus omega 3 juga dikenal sebagai yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, terutama mendukung fungsi jantung, otak, dan sistem saraf. Yang ketiga, mineral. Nah, lautan kaya akan mineral-mineral esensial seperti iodin yang penting untuk fungsi tiroid yang sehat.
Terus ada selenium yang sebagai antioksidan yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Zinc untuk metabolisme dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Terus ada magnesium yang penting untuk metabolisme, energi, dan fungsi otot. Terus ada kalium yang untuk keseimbangan elektrolit dan fungsi otot. Dan keempat ada vitamin. Nah, produk nutraceutical dari laut ini juga mengandung berbagai jenis vitamin, termasuk vitamin A yang penting untuk penglihatan, pertumbuhan sel, dan sistem kekebalan tubuh. Dan vitamin D itu untuk mendukung penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Vitamin B12 ditemukan terutama dalam ikan dan penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Yang kelima, kolagen. Nah, kolagen adalah protein struktural utama yang ditemukan dalam kulit, tulang, tendon, dan jaringan ikat lainnya. Produk nutraceutical dari laut seperti kerang, ikan yang mengandung kolagen yang dapat mendukung kesehatan kulit, rambut, dan sendi. Yang keenam, sebagai antioksidan dan senyawa bioaktif. Nah, lautan juga menyediakan berbagai jenis bioaktif seperti astaxanthin, itu kayak pigmen karotenoid dengan sifat antioksidan yang kuat, ditemukan pada krustasea. Terus ada fucoidan yang ditemukan dalam alga coklat yang memiliki potensi antioksidan dan antiinflamasi. Berikutnya ada polifenol yang ditemukan dalam rumput laut dengan ganggang memiliki sifat antioksidan. Selanjutnya yaitu materi tentang sumber utama nutraceutical dari laut. Yang pertama ada lipid. Nah, lipid ini ada minyak ikan yang mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Terus ada minyak hati, itu kayak akan vitamin A dan vitamin B, vitamin D, serta omega 3. Yang kedua ada polisakarida laut, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada alginat yang diambil dari ganggang coklat, berguna untuk industri makanan dan kesehatan pencernaan. Terusnya ada karagenan yang diperoleh dari ganggang merah dan digunakan sebagai pengental dan penstabilan dalam makanan. Terus ada agar-agar dan juga terbuat dari ganggang merah yang digunakan sebagai media kultur, mikrobiologi, dan bahan makanan. Yang ketiga ada probiotik laut. Terusnya ada Lactobacillus dan Bifidobastorium yang ditemukan dalam makanan laut fermentasi dan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Keempat, pigmen alami laut. Itu ada beberapa. Yang pertama ada astaxanthin, itu kayak pigmen merah dari mikroalga Haematococcus pluvialis yang memiliki sifat antioksidan kuat. Terusnya ada fucosanthin, yaitu kayak pigmen dari ganggang coklat yang diketahui membantu penurunan berat badan dan memiliki sifat anti-diabetes. Terus ada phycocyanin yang memiliki pigmen biru dari spirulina, memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Yang kelima, ketosan dan derivatifnya. Terus ada beberapa. Yang pertama, ketosan yang diperoleh dari cangkang crustacea seperti udang dan kepiting, yang berguna sebagai pengendalian berat badan dan kesehatan jantung. Terus ada glukosamin yang diambil dari ketosan, sering juga digunakan sebagai kesehatan sendi. Baik, selanjutnya pemaparan yang akan dilanjutkan oleh Regatia Harlianti. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Nur Cahaya karena telah memaparkan presentasi yang sebelumnya. Di sini saya Regita Harlianti akan menjelaskan apa aja sih kelebihan dan kekurangan produk nutraceutical dari laut. Yang pertama, di sini ada kelebihan nutraceutical dari laut. Yang pertama, kaya nutrisi. Kaya nutrisi di sini tuh mengandung omega 3, vitamin, mineral, dan protein
yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, antioksidan, mengandung antioksidan alami seperti astaxanthin dan fucoxanthin. Kemudian yang ketiga di sini ada antiinflamasi. Antiinflamasi di sini tuh omega 3 membantu mengurangi peradangan dan risiko penyakit terhadap kronis. Kemudian yang keempatnya tuh ada kesehatan jantung. Kesehatan jantung di sini tuh menurunkan trigliserida, meningkatkan kolesterol HDL dan mengurangi tekanan darah. Kemudian yang keempatnya ada dukungan otak. Dukungan otak di sini tuh mengandung omega 3 terutama DHA, mendukung perkembangan dan fungsi otak. Kemudian di sini ada kekurangan nutrasetikal dari laut. Apa aja sih kekurangan nutrasetikal dari laut? Yang pertama ada kontaminasi. Kontaminasi di sini tuh risiko merkuri dan polutan lainnya. Kemudian yang keduanya itu ketahanan. Karena kekurangan di sini tuh ketahanannya tuh sumber terbatas dan rentan terhadap overfishing dan polutan. Kemudiannya yang ketiga ada alergi. Potensi reaksi alergi bagi sebagian orang yang tidak cocok mengenai produk nutrasetikal ini. Kemudian ada harga mahal, biaya lebih tinggi dibandingkan sumber nutrasetikal lain. Dan yang terakhir di kekurangan ini tuh ada rasa dan bau. Beberapa produk memiliki rasa dan bau yang tidak disukai sehingga beberapa orang tuh tidak cocok untuk memakai produk tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh produk nutrasetikal dari laut. Yang pertama ada minyak ikan atau fish oil, sumber asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA yang bermanfaat untuk kesehatan jantung, otak, dan sendi. Contoh produk yang ada di pasaran yaitu Viscua. Kemudian yang keduanya ada astaxanthin, antioksidan kuat yang ditemukan dalam alga merah dan hewan laut seperti salmon, udang yang bermanfaat untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Contoh obat di apotek itu yaitu seperti Astria, kalau enggak Astinfrost. Kemudian yang ketiganya ada glukosamin dan chondroitin, diperoleh dari cangkang krustasea seperti kepiting dan udang. Digunakan untuk mendukung kesehatan sendi dan mengurangi gejala osteoartritis. Contoh produk yang ada di apotek yaitu Osteocom. Kemudian yang keempatnya di sini ada spirulina. Alga biru, hijau, kaya protein, vitamin, dan mineral sering digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan energi, kekebalan tubuh, dan kesehatan pencernaan. Seperti contoh produknya itu maskar spirulina, kalau enggak ada kapsulnya. Kemudian ada chlorella. Alga hijau dengan kandungan klorofil tinggi digunakan untuk detoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, serta sistem kekebalan tubuh. Kemudian di sini ada kolagen laut atau marine kolagen, diperoleh dari kulit ikan dan bahan-bahan lautnya, bermanfaat untuk kesehatan kulit, rambut, kuku, dan sendi. Kemudian yang terakhir ada fucoidan. Fucoidan di sini itu ditemukan dalam alga coklat ya teman-teman, memiliki sifat anti kanker, antivirus, dan antiinflamasi serta meningkatkan kesehatan sistem kekebalan tubuh. Baik, yang selanjutnya yang terakhir yang akan saya paparkan ada 3 contoh jurnal yang berkaitan dengan produk nutrasetikal dari laut. Yang pertama berjudul Tripang Potensinya sebagai Bahan Nutrasetikal dan Teknologi Pengolahannya. Kemudian yang kedua ada Potensi Bulu Babi sebagai nutrasetikal. Kemudian yang terakhir ada Efek nutrasetikal pada kesehatan tubuh. Sekian penjelasan tentang produk nutrasetikal dari laut dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.